Burung elang terbang, terbang melintas bukit Siguntang. Hati senang bukan kepalang menyambut bulan Ramadan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat akan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW menyampaikan betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan. Kala itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kemudian memberikan motivasi dan semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa pesan Rasulullah SAW di depan para sahabat? Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrum mubarak, bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, pada bulan itu kalian diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang mulianya bulan suci Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, Allah akan membuka pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu neraka. Kemudian yang ketiga, wa tukhallu fihi syayatin, Allah Subhanahu wa taala akan memborgol tangan setan. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni kebaikannya seperti 1000 bulan, atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai terhitung malam 1 Ramadan Allah memberikan 4 spesial kepada kaum muslimin. Apa itu? Kata Rasulullah tadi, yang pertama Allah membuka pintu surga, yang kedua Allah menutup pintu neraka, yang ketiga tangan setan diborgol, kemudian yang keempat di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kalau surga dibuka sahabatku, kemudian pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kemudian di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, masih ada segelintir manusia atau ada di antara kita yang tidak bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Saya teringat dengan Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Maka dari itu, semoga kita semuanya tergolong sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya, kita merasa sempit, kita merasa susah dengan hadirnya bulan Ramadan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis berikutnya, man hurima khairuha faqad hurima, maka barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Ada sebagian sahabat kita yang datang bulan Ramadan ternyata hatinya tidak merasa lapang. Hadirnya bulan suci Ramadan kita tambah sengsara. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang senang menyambut bulan suci Ramadan. Burung elang terbang, terbang melintas bukit Siguntang. Hati senang bukan kepalang menyambut bulan Ramadan datang. Maka dari itu, tidak ada penyambutan yang terbaik kecuali kita merasakan dan siap menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Sebab dengan hati yang senang, dengan hati yang lapang, insya Allah menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ada 13 jam kurang lebih, akan terasa ringan. Sholat tarawih 11 rakaat ataupun 23 rakaat insya Allah menyenangkan, dan subuh pun insya Allah tidak akan kesiangan. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup, setan sudah dibelenggu, Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita hanya berdiam diri saja, tentu kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendoakan kita. Ampunan Allah juga tidak ada mengalir deras kepada kita. Maka dari itu, mari kita jemput bulan suci Ramadan dengan melaksanakan amal ibadah.
kita ketuk bulan suci Ramadan, kita mengetuk pintu surga Ramadan dengan berbagai amalan. Apa itu? Berpuasa Ramadan, kemudian menunaikan ibadah salat 5 waktu berjamaah, kemudian membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, bersilaturahmi, menunaikan salat tahajud, dan berbagai macam amal yang lainnya. Insya Allah jika kita memaksimalkan ibadah dengan baik dan benar, khususnya di bulan suci Ramadan, insya Allah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada kita. Meskipun dosa-dosa kita seperti pasir di lautan, kemudian dosa kita misalkan seperti gunung, begitu besar sekali, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap betul-betul pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tunggu apa lagi? Pumpung pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diborgol, kemudian di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ayo kita manfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari di bulan suci Ramadan untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya ada pulau permata. Kalau dosa sudah menggunung, maka ibadah Ramadanlah sebagai penawar obatnya. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cara menghilangkan dosa itu sangat simpel. Dosa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama D, yang kedua O, yang ketiga S, dan yang keempat A. Jadi kalau kita ada papan tulis, tinggal tulis saja huruf dosa D, O, S, A. Kemudian kita ambil penghapus. Apa yang kita hapus? Kita hapus huruf S. 4 huruf tadi D, O, S, A, dihapus huruf S-nya, tinggal 3 huruf. Apa itu? Doa. Maka cara menghapus dosa di bulan suci Ramadan, ayo kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku selama kami hidup di dunia. Maka dari itu, insya Allah ketika kita membaca doa setelah sholat 5 waktu, ketika berbuka puasa, atau ketika kita melaksanakan ibadah sahur, insya Allah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di radang, semoga tidak dimasuki belalang. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Serta bantu support dakwah kami dengan cara subscribe channel ini. Insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.